penyatuan kegiatan limbah PT. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Diduga nasib PT Agrisinal benar-benar di ujung tanduk. Investasi di suatu daerah sangat dibutuhkan demi menunjang pembangunan dan geliat ekonomi di tengah masyarakat dan pasar. Namun tentunya harus dikaji dan dianalisa dampak dari investasi tersebut, apakah menguntungkan atau justru merugikan masyarakat sehingga harus dibarengi dengan perizinan yang ditetapkan sesuai dengan regulasi pemerintah. Dikatakan Ramdhani, kepala desa Talang Arah, sehingga pendirian PKS tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pabrik kelapa sawit juga diduga mencemari lingkungan sungai dan udara, tegasnya. Benar sekali bahwa Agrisinal pernah mengundang Kades, BPD, perwakilan masyarakat, yaitu pada bulan Maret 2023 dan Desember 2023. Itu isi undangannya adalah konsultasi publik, penyusunan AMDAL, penyatuan kegiatan perkebunan kelapa sawit seluas 6.269 hektar, kemudian pabrik CPO 60 ton per jam kapasitasnya, dan kegiatan pelabuhan khusus PT Agrisinal. Namun kami dari 5 desa saat itu tidak ada yang menyetujui atau menandatangani berita acara konsultasi publik tersebut. Jadi kami berkesimpulan bahwa PT Agrisinal itu benar-benar tidak mempunyai AMDAL sampai saat ini. Soal perizinan tidak luput dari sorotan dari forum masyarakat Pekal ini. Soal perizinan, PT Agrisinal diduga belum memiliki izin analisa dampak lingkungan AMDAL, sehingga tidak memiliki instalasi pengolahan limbah, IPAL, yang memadai, menyebabkan pencemaran lingkungan oleh limbah yang dibuang ke Sungai Sanabah yang mengakibatkan penurunan kualitas air dan berdampak sangat buruk terhadap kehidupan di sekitar dan di dalam air seperti ikan dan tumbuhan akan mati. Selain mencemarkan air sungai, PKS PT Agrisinal juga mencemari udara, ambien, yang bersumber dari cerobong pembuangan asap pabrik. Diduga akibat belum adanya sistem pembersih atau saringan udara yang dipasang di dalam pabrik PKS PT Agrisinal tersebut, sambungnya. Dijelaskannya, seharusnya pihak Dinas LHK Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara harus setiap saat melakukan pemantauan dan mengukur kualitas air dan udara di sekitar pabrik, dan bila mana belum memiliki AMDAL dan IPAL maka pabrik untuk sementara harus dihentikan dulu. Kalau tidak demikian kita curiga ada hubungan khusus dengan pengelola pabrik, tegas Ramdhani, kepala desa Talang Arah. Diduga aktivitas kebun dan pabrik kelapa sawit PT Agrisinal yang berada di Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, diduga tidak memiliki izin AMDAL. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Talang Arah dan juga 4 kepala desa penyangga lainnya. Ramdhani selaku Kepala Desa Talang Arah dalam aksi mediasi beberapa waktu lalu di Polres Bengkulu Utara, yang juga dihadiri beberapa instansi terkait, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh Asisten 1.
Dengan tegas saat penyampaian aspirasi di depan forum terbuka tersebut mengatakan bahwa titik koordinat keberadaan PT Agrisinal juga patut dipertanyakan yang mana letaknya jauh melenceng dari titik yang sebenarnya, yaitu masa sampai ke Lubuk Linggau. Berdasarkan OSS yang ada, serta terkait mengenai AMDAL di mana pihak desa pernah diminta menghadiri musyawarah desa terkait izin lingkungan yang harus mendapatkan persetujuan dari pihak desa penyangga. Pertama, pihak desa penyangga, terutama desa Talang Arah, menduga membuang limbah pabrik crude palm oil ke aliran Sungai Sanabah. Serta pihak perusahaan tidak memiliki dokumen AMDAL. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Seperti kita ketahui bersama bahwa Agrisinal memiliki HGU nomor 0001 dengan luas 8.902 hektar yang telah habis masa HGU-nya. Pada tahun 2020 PT Agrisinal melakukan perpanjangan kembali dengan luas tanah yang dimohon 6.250 hektar. Dari 5 desa penyangga, Desa Talang Arah, Sebelat, Sukanegara, Sukamedan dan Sukamerindu, di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Alhasil masyarakat 5 desa penyangga meminta kepada pihak PT Agrisinal mengembalikan selisih lahan seluas 2.652 hektar tersebut yang sudah di luar HGU. Agrisinal di mana situasi saat ini pihak perusahaan masih menguasai lahan tersebut. Ramdhani juga meragukan terkait dokumen perizinan yang diperoleh bahwa aktivitas pabrik kelapa sawit, PKS, PT Agrisinal yang memiliki daya kelola, tandan buah segar, TBS, sebanyak berapa ton per jam tersebut. Diduga tidak memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL, hanya sebatas SPPL Surat Pertanyaan Pengelolaan Lingkungan. Masih terdapat beberapa dugaan diantaranya bahwa aktivitas pabrik PT Agrisinal juga belum mengantongi izin pengelolaan limbah cair, IPLC, dan belum memiliki izin pengelolaan limbah B3, ungkapnya. Ia menambahkan, secara nyata dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan pihak PT Agrisinal terkait hal itu, ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta agar segera menindak lebih lanjut apa yang menjadi laporannya. Beberapa waktu lalu, tak selang berapa lama memberikan laporan tersebut, Kepala Seksi Pengaduan Kementerian DLHK sudah meregistrasi pengaduan masyarakat tersebut dan akan segera turun ke Bengkulu Utara. Di hadapan perwakilan masyarakat, pihak Seksi Pengaduan Kementerian DLHK mengungkapkan akan segera membentuk tim untuk turun ke Bengkulu Utara. Saya langsung yang akan memimpin untuk turun ke lokasi pabrik kelapa sawit milik PT Agrisinal. Nanti kita akan menghubungi pihak manajemen dan kita akan mempelajari semua dokumen terkait izin lingkungan yang mereka miliki, katanya. Dalam waktu 2 minggu atau 14 hari kerja kami akan diberikan secara gamblang dan detail tindak dugaan kejahatan lingkungan yang diduga dilakukan lebih lanjut oleh manajemen PT Agrisinal kepada rekan-rekan dari media Sekber Bengkulu Utara nantinya. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Tommy dan Dadan melaporkan. Benar sekali bahwa Agrisinal pernah mengundang Kades, BPD, perwakilan masyarakat, yaitu pada bulan Maret 2023 dan Desember 2023. Itu isi undangannya adalah konsultasi publik, penyusunan AMDAL, penyatuan kegiatan perkebunan kelapa sawit seluas 6.269 hektar, kemudian pabrik CPO 60 ton per jam kapasitasnya, dan kegiatan pelabuhan khusus PT Agrisinal. Namun kami dari 5 desa saat itu tidak ada yang menyetujui atau menandatangani berita acara konsultasi publik tersebut. Jadi kami berkesimpulan bahwa PT Agrisinal itu benar-benar tidak mempunyai AMDAL sampai saat ini. Namun disayangkan PT Agrisinal sampai hari ini masih tetap beroperasi. Baik itu perkebunannya seluas 6.269 hektar maupun kegiatan pabriknya. Pabrik kelapa sawitnya berkapasitas 60 ton per jam. Itu masih mereka jalankan aktivitasnya. Terkait hal tersebut, kami dari forum
bersama Forum Masyarakat Bumi Bekal telah melaporkan hal ini kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami berharap tim dari Gakum Pusat KLHK agar segera turun untuk memverifikasi PT Agrisinal ini, baik HGU maupun AMDALnya dan sebagainya yang kira-kira dipandang perlu, supaya perselisihan antara PT Agrisinal dan masyarakat selama ini akan terbuka secara terang benderang. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Pak? Jadi suatu perusahaan itu atau berkegiatan apapun, ya, ada komitmen syarat sebelum melakukan kegiatan. Terutama di Undang-Undang LH terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup itu jelas itu pasalnya itu kan. Harus ada AMDAL, analisis dampak lingkungan. Turunannya ada lagi namanya UKL UPL atau persetujuan lingkungan sebelum kegiatan, karena ada kriterianya, karena ini lebih dari 6.000, kemudian dia padukan dengan PKS. PKS itu pabrik kelapa sawit, makanya ada wajib AMDAL. Peraturan P05 ya, itu LH itu wajib AMDAL, apalagi berbatasan dengan kawasan hutan. Jelas itu. Sebelum berada kegiatan, ya, itu di samping dia misalnya sawit atau tambang memiliki izin usaha, IUP, ya, ya, itu dari perkebunan maupun kalau tambang izin pertambangan dari Pemda. Ya, wajib itu izin lingkungannya menyertai itu sebelum beraktivitas. Kalau perkebunan? Jadi harus ada rona awalnya dulu. Rona awalnya bagaimana, nanti bagaimana kelanjutannya. Ada istilahnya pemantauan lingkungannya, pengawasan lingkungannya. Pemantauan lingkungan. Nah, sekarang nanti saya bicara terkait dengan airnya bagaimana, debitnya bagaimana, udaranya bagaimana, cerobongnya bagaimana. Kan sebelum mereka konstruksi kan harus jelas itu rona awalnya. Nah, kan mereka kan bangun konstruksinya, konstruksi bangunannya dalam tahap itu ada tahap-tahapnya. Konstruksi itu kan nanti kan mereka pengaruh terhadap tanahnya bagaimana, udaranya bagaimana, emisinya bagaimana. Apalagi kalau dia di situ ada vegetasi tanaman hutannya, misal perbatasan langsung, itu kan harus AMDAL, harus analisis. Jadi harus ada 4 dokumen itu yang menyertai AMDAL itu. Jadi antaranya pra AMDAL dulu, analisa dampak lingkungan dulu, ada UKL-nya, ada UPL-nya dulu, baru izin lingkungan. Ada 4 dokumen, baru namanya analisa dampak lingkungan AMDAL. Nah, sekarang bagaimana? Satu kesatuan terdiri dari 4 dokumen harus dia miliki itu. AMDAL, kemudian UKL, UPL, kemudian izin lingkungan. Sekarang Pak Agrisinal sendiri bagaimana kalau seandainya dia berproduksi, dia beraktivitas tidak memiliki AMDAL? Secara hukum gimana? Kalau dia beraktivitas tanpa ada analisa dampak lingkungan, harus ada dulu lah. Itu kan jelas Undang-Undang 32 itu. Kalau dia nggak ada AMDAL, pertanyaan pertama paling sederhana, limbah B3-nya dia kemana? Bagaimana dia pengelolaan limbahnya? Bagaimana dia limbah cairnya, limbah padatnya? Bagaimana dia ngelola limpahan dari nidinya? Bagaimana barang beracun P3, beracun dan berbahayanya? Kan dia jelas di situ, ada di dokumennya. Jadi di dokumen itu ada lampiran limbah berapa itu belakang itu ada lampirannya. Apa-apa yang mau dikerjakan, apa-apa yang perlu diawasi, dipantau seperti itu. Ke media lingkungannya. Itu harus jelas itu pidana itu, kalau enggak pidana ya. Wajar lah, dia tidak bisa nunjukkan ya. Berarti benar kan laporan ke Gakum? Betul. Ya pidana lah, ancaman pidana kalau dugaan dia nggak bisa menunjukkan dokumennya. Karena dokumen ini, saya tahu dia tidak punya AMDAL itu dari laporan Pak Kades, karena ada surat dari direkturnya itu siapa mau minta konsultasi publik.
konsultasi publik itu salah satu tahap rangkaian sebelum ada tanda tangan. Jadi PT Agresinar itu sebagai pemrakarsa dokumennya. Pemrakarsa nanti ada tim penilainya. Tim penilai itu nanti terdiri dari ahlinya, dari Pemdanya, dari masyarakatnya, tokoh masyarakatnya. Ada undangan rapat, pembahasan, beberapa kali pembahasan itu. Kemudian ada konsultasi publiknya, bagaimana konsultasi dengan masyarakat itu, minta tanda tangan kepala desa, warganya. Nah itu harus itu dilampirkan itu. Kalau itu juga tidak ada, sama juga AMDALnya nggak benar. Banyak kan tanda tangan sekarang yang dipalsukan, dibatik kan. Seperti itu. Mereka kata melalui pengakuan nanti akan turun tim verifikasi lapangan. Setelah verifikasi nanti kelihatan terbukti berita acaranya, berarti dia tidak ada AMDAL. Udah nanti akan bersama Forum Masyarakat Bumi Bekal telah melaporkan hal ini kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum